sebentar, Bu? Iya, boleh. Jadi gini, Bu, saya mau melakukan penyuluhan, boleh, Bu? Boleh. Ayo silakan masuk. Masuk ya, Bu. Ayo duduk sini, ayo. Langsung saja ya, Ibu. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat kan, Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi Ibu, perkenalkan saya Nurse Ayu. Nah, di sini saya dari Flora ingin mengedukasi Ibu terkait tentang alat kontrasepsi hormonal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya minta waktu 15 menit. Iya, ya, Bu. bersedia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang alat kontrasepsi mini pill atau pil KB. Sebelumnya, alat kontrasepsi mini pill atau pil KB ini Ibu bisa lihat di poster ataupun leaflet yang saya kasih ya, Ibu. Ibu bisa lihat bagaimana alat kontrasepsi ini. Di bagian poster ini juga sudah tertera bagaimana penjelasan terkait alat kontrasepsi mini pill atau pil KB. Ibu juga bisa lihat di bagian leaflet yang saya buat ini. Nah, di sini leaflet ini menjelaskan terkait pil KB ya, di mana pil KB ini merupakan satu jenis pil yang hanya mengandung hormon progestin atau tidak mengandung hormon estrogen, sehingga dapat digunakan pada ibu-ibu yang menyusui. Di situ Ibu bisa lihat terlebih dahulu atau Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu ya terkait leaflet yang saya bagikan. Nanti Ibu kurang mengerti boleh Ibu tanyakan kepada saya, nanti saya akan jelaskan kepada Ibu ya. Jadi di sini Ibu ada alat kontrasepsi hormonal. Nah, alat kontrasepsi hormonal itu termasuk yaitu mini pill. Nah, di sini mini pill atau pil KB itu merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet untuk mengandung hormon kombinasi estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Jadi Ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi ini sebagai alat untuk penunda kehamilan. Nah, jadi alat kontrasepsi ini juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi nanti saya akan jelaskan ya, Ibu. Nah, apa sih kelebihan dari penggunaan alat kontrasepsi mini pill atau pil KB ini? Nah, yang pertama yaitu sangat aman digunakan pada saat Ibu menyusui. Nah, tergantung apakah Ibu sebagai ibu masih menyusui atau tidak. Selanjutnya ada resiko tertentu, seperti misalnya nih adanya efek samping estrogen lebih rendah, cocok untuk wanita yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi kombinasi. Misalnya nih ibu ada riwayat seperti hipertensi ataupun migrain, sakit kepala gitu ya. Jadi ibu tetap bisa mengkonsumsi mini pill ini untuk sebagai alat yang digunakan untuk menunda proses kehamilan ibu. Nah, selain kelebihan dari alat kontrasepsi ini juga ada kekurangannya. Nah, apa sih kekurangan dari alat kontrasepsi ini? Yang pertama, ibu harus minum pada jam yang sama setiap harinya, tidak boleh telat. Misalnya nih ibu minum di jam 9. Nah, jam 9 juga di keesokan harinya ibu harus minum. Jadi harus tepat waktu, tepat dosisnya, jangan berlebihan. Ada juga nih kekurangannya, misalnya jika ibu terlambat meminumnya lebih dari 3 jam, maka keefektivitasannya menurun. Jadi proses kehamilan itu bakalan terjadi karena kan efektivitasnya menurun. Jadi ibu harus tepat waktu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari lebih atau dari 3 jam. Nah, di sini juga bisa menyebabkan perdarahan tidak teratur. Misalnya ibu menstruasi gitu kan. Nah, itu tidak teratur misalnya setiap bulannya. Nah, ibu bisa nanti konsultasikan lagi ke dokter bagaimana terkait siklus menstruasi pada ibu gitu kan. Selain itu Bu, ada juga efek sampingnya. Apa aja sih efek sampingnya? Nah, efek sampingnya di sini bisa mual, bisa terjadi perdarahan di antara 2 siklus menstruasi atau metrorarhagia, atau turunnya gairah seksual, peningkatan berat badan, perubahan mood dan emosi.
Selain itu ada beberapa jenis pil KB ya. Yang pertama juga ada pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini merupakan pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron sintesis untuk mencegah kehamilan, dapat membuat menstruasi lebih teratur dan tidak sakit. Tak hanya itu, ada juga pil KB khusus untuk progestin. Nah, di mana pil KB ini digunakan merupakan pil aktif yang berisi progestin. Biasanya digunakan oleh ibu menyusui dan wanita yang tidak boleh mengkonsumsi estrogen, seperti yang saya jelaskan tadi ya, Ibu. Saya akan jelaskan kenapa pil KB untuk ibu menyusui itu sangat aman, karena hanya ada satu jenis pil KB yang dibuat untuk ibu menyusui, yakni pil mini atau progesteron, karena tidak mengandung estrogen. Pil ini juga mempunyai efek samping seperti suntikan KB karena tidak mengandung estrogen, sehingga tidak mengganggu laktasi atau produksi ASI, baik kualitas maupun kuantitas dari ASI tersebut. Jadi aman untuk ibu menyusui. Karena kan biasanya pada ibu-ibu menyusui itu dia khawatir nih, gimana sih penggunaan alat kontrasepsi pil KB ini, apakah ada efek samping yang serius bagi pengguna ibu menyusui atau ibu hamil atau gimana kan. Kalau pada ibu hamil kan memang tidak dianjurkan karena kan sudah terjadi proses kehamilan. Nah, pada ibu menyusui ini sangat dianjurkan atau mungkin dianjurkan karena pil ini hanya untuk mencegah proses kehamilan itu melalui hormon progestin, tidak mengganggu adanya hormon estrogen yang bisa mengganggu laktasi kan. Jadi sesuai, bolehlah untuk ibu-ibu menyusui. Oh, boleh ya. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan lagi? Cara aturan minumnya gimana? Baik Ibu, saya jelaskan kembali. Pada saat penggunaan pil KB ini harus dikonsumsi setiap harinya. Misalnya konsumsinya di jam 9 pagi di hari ini, besok pagi Ibu juga konsumsi di jam 9 pagi agar keefektivitasan dari obat tersebut bekerja dengan sangat efektif. Jadi tidak boleh lupa. Misalnya Ibu nih lupa atau bagaimana, jadi Ibu bisa konsultasikan lagi gimana sih terkait cara minumnya gitu. Pada saat penggunaannya juga harus tepat. Misalnya Ibu konsumsi di jam 9 pagi nih, jadi Ibu harus konsumsi juga di jam 9 pagi besoknya. Jadi tidak boleh telat. Pil KB itu dikonsumsi ada yang 21 hari, ada yang 28 tablet juga ada yang 35 tablet. Nah, tergantung Ibu mau ngambil yang berapa tablet ya untuk dikonsumsi. Apa penjelasan tadi kurang jelas Bu? Ada yang ditanyakan lagi? Haidnya tidak teratur bagaimana? Itu juga mungkin menjadi salah satu penyebab dari konsumsi pil KB ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengkonsumsi pil KB itu bagaimana. Nah, mengkonsumsi pil KB itu mungkin dapat menghambat proses siklus menstruasi ya, mungkin tidak teratur Ibu. Itu mungkin hal yang wajar karena produksi progesterin dari hormonnya. Jadi Ibu kalaupun khawatir jika menstruasinya nih misalnya nih tidak teratur, menstruasinya misalnya di bulan ini Ibu menstruasi, di bulan besok Ibu tidak menstruasi, baru bulan berikutnya menstruasi, itu mungkin terjadi tidak teratur. Itu karena akibat adanya efek samping dari pil KB ya. Jadi itu ya. Baiklah, mungkin Ibu sudah paham terkait penjelasan yang saya berikan ya Ibu ya. Jadi nanti jika Ibu ada makasih. atau Ibu perlu konsultasi, hubungin saya lagi, tidak apa-apa. Kalau begitu saya izin pamit ya Ibu, permisi. Saya izin kembali lagi. karena kan sudah malam juga ya Ibu, permisi ya.